dasar. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Miss Resti Trisyana. Ayah dan Bunda bisa manggil saya Miss Resti. Kemudian pada hari ini saya akan menjelaskan tentang profil dari Pratiwi School untuk jenjang elementernya. Izin saya share screen dulu sebentar ya, Bunda ya. Oke, sudah terlihat ya, Bunda. Baik, perkenalkan, ini adalah SD Pratiwi School. Kami di sini lokasinya ada di daerah Grand Depok City, ya, dekat dengan kantor DPRD, dekat dengan GOR Kota Depok. Kemudian kita memang tidak pas di boulevardnya, agak masuk ke gang sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, untuk alamatnya nanti akan ada di website kami, boleh dicari ya Bunda ya, di Jalan Mandor Samin nomor 99, akses Kafling BRI, Grand Depok City, Cilodong, Kota Depok. Baik, nah di sini untuk SD Pratiwi School sendiri kami adalah sekolah nasional ya dan Bunda ya. Tapi kita menggunakan sistem bilingual. Nah, sistem bilingual ini berarti dalam proses pembelajarannya kami menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, kemudian kita jam sekolahnya itu dari Senin sampai Jumat, itu untuk yang kelas 1 sampai dengan kelas 3 kami jam sekolahnya dari jam 8 sampai dengan jam setengah 2. Kemudian untuk yang kelas 4 sampai dengan kelas 6 kami buka dari jam 8 sampai dengan jam 2 untuk siswanya. Nah, untuk kapasitas siswa kelas kami adalah 28 siswa per kelas dengan dua guru. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kami itu gurunya ada dua di kelas. Ditambah nanti dengan guru mata pelajaran olahraga dan juga agama. Nah, untuk tahun ajaran mendatang di tahun 2025 dan 2026 kami akan buka untuk 4 kelas ya Bunda ya, dengan kapasitas kuota kami 112 siswa dengan persyaratannya minimum usianya sudah 6 tahun Ananda pada tanggal 30 Juni 2025. Nah, untuk SD Pratiwi School ini sendiri sudah mulai beroperasi dari tahun 2011 nih. Jadi sudah sekitar 13 tahun ya Bunda ya, kami sudah punya 8 lulusan, 8 angkatan lulusan, yang bahkan sekarang sudah sampai universitas ya, yang lulusan-lulusan kami. Nah, jumlah siswa kami di tahun ini, tahun 2024-2025 ini ada 467 siswa. Baik, nah untuk visi dari misi dari SD Pratiwi School ini, kami visi ini tentunya ingin terciptanya generasi yang religius, berkarakter, kreatif, inovatif dan berkontribusi secara global. Jadi misinya tentu saja karena kami sekolah umum, jadi kami menerima siswa-siswi dengan latar belakang agama yang beragam. Sehingga tentunya kami ingin bisa lulusan-lulusan kami bisa mengembangkan iman dan takwanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, kemudian memiliki sikap toleransi yang kuat terhadap sesama, seperti itu. Kemudian juga kita ingin tidak hanya dengan hubungannya dengan kepada Tuhan, juga membangun karakter sebagai masyarakat yang baik dengan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Kemudian tentunya kita ingin mengembangkan peserta didik secara holistik dari segi emosional, intelektualnya, estetika, sosial, dan spiritual melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian tentunya kami ingin mengembangkan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat berkontribusi secara global. Nah, salah satunya dengan tadi pembiasaan penggunaan bahasa Inggris. Karena tentunya bahasa Inggris ini ke depannya ya, bahkan nggak hanya ke depan, sekarang saja bahasa Inggris itu sudah menjadi eh, hal yang menjadi keseharian anak-anak ya. Mereka nonton YouTube mungkin banyak sudah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian banyak orang asing yang juga sering datang
ke Indonesia, mereka sering berinteraksi, kemudian juga segala hal sekarang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Jadi kami ingin sejak dari jenjang elementary inilah mereka sudah membiasakan penggunaan bahasa Inggris agar ke depannya mereka eh, sudah bisa memiliki skill dalam 4 skill bahasa Inggris itu untuk di masa depannya. Oke, kemudian di Pratiwi School ini kita sudah di SK-kan sebagai sekolah ramah anak oleh Dinas Pendidikan. Ya, apa sih sekolah ramah anak itu? Tentunya sekolah ramah anak ini adalah institusi pendidikan yang mampu menjamin dan memenuhi dan menghargai hak serta berpartisipasi anak serta mampu memberikan perlindungan anak dari kekerasan. Nah, dan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Nah, bentuk implementasinya seperti apa? Kita setiap pagi akan menyambut siswa di lobi oleh guru-guru kami yaitu dengan kegiatan morning greeting. Kemudian ketika anak-anak bermain di playground ataupun saat jam istirahat itu sudah ada playground supervision jadi guru-guru kami. Jadi guru-guru kami akan selalu standby untuk memperhatikan dan mengawasi anak-anak ketika bermain sehingga tentunya ini akan meminimalisir terjadinya eksiden. Kemudian kita juga ada Practice School Values. Practice School Values itu adalah program penguatan karakter kami selain dengan adanya profil pelajar Pancasila yang diprogramkan oleh pemerintah ya Bunda ya. Kemudian adanya kegiatan problem solving approach to conflict. Jadi ketika terlibat suatu permasalahan oleh siswa tentunya akan ada namanya problem solving approach di mana nanti siswa yang terlibat akan duduk bersama dengan gurunya, nanti akan ditanyakan seperti apa kronologisnya, seperti apa, kemudian rules apa yang kalian sudah langgar, kemudian konsekuensinya apa. Kemudian bagaimana solusinya nih agar kalian bisa bermain kembali, belajar dengan nyaman kembali. Jadi seperti itu. Jadi karena dengan adanya pengawasan dari guru secara full time ya dari pagi sampai mereka datang sampai dengan mereka pulang tentunya hal ini tentunya untuk meminimalisir terjadinya konflik juga pembulian. Dan tentunya pembulian itu juga kami sangat tidak harapkan ya. Dan alhamdulillah dengan adanya problem solving ini dan juga playground supervision hal itu tidak terjadi. Seperti itu. Mungkin ya akan namanya konflik-konflik bermain konflik-konflik bermain biasa sih pasti ada ya Bunda namanya mereka bersosialisasi. Tapi dengan adanya program-program ini sangat meminimalisir dan anak-anak pun jadi terbiasa bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Kemudian adanya guidance and counseling session. Jadi kami di Pratisko memiliki seorang konselor sehingga ketika Ayah dan Bunda mungkin perlu nih kayaknya konsul ya sama konselor kami boleh nanti konselor kami juga sering melakukan observasi di kelas rendah ya di kelas 1 sampai dengan kelas 3 mengamati bagaimana perkembangan anak-anak. Nanti di kelas 4 dan 5 6 nanti akan ada namanya pelajaran BK. Kemudian adanya student service. Student service ini adalah siswa kelas atas akan membantu siswa kelas bawah pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau the first 2 week 2 minggu pertama pada dimulainya tahun ajaran baru. Nah, tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa menunjukkan empati terhadap adik kelasnya. Inilah juga salah satu program yang kami canangkan untuk menghindari adanya pembulian seperti itu. Kemudian dengan adanya CCTV di beberapa sudut sekolah, di berbagai sudut sekolah kami juga tentunya untuk memantau ya pergerakan siswa. Kemudian adanya dismissal procedure. Nah, di sini ketika bel sekolah pulang berbunyi, anak-anak tidak yang langsung pulang eh, keluar kelas kemudian mencari penjemputnya sendiri. Tidak seperti itu. Nah, di Pratiwi School untuk dismissal prosedur ini yang pertama adalah orang tua akan memiliki namanya name tag menjemput. Nah, itu harus dipakai setiap hari. Kemudian dia nanti ketika menjemput harus menunjukkan kartu tersebut kepada guru kelasnya. Yang ketiga, kemudian harus menandatangani buku penjemputan. Nah, begitu nanti gurunya mengecek buku penjemputan itu sudah dilengkapi dengan nama, kemudian jam dan juga tanda tangan, baru siswa itu akan dipanggil dari kelas untuk untuk pulang ya.
diserah terimakan kepada penjemputnya. Seperti itu. Jadi itulah salah satu implementasi dari program sekolah ramah anak di Pratiwi School. Nah, selanjutnya Pratiwi School juga sudah menjadi sekolah penggerak yang merupakan program yang dirancang oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Sekolah penggerak ini adalah sekolah yang bisa dibilang sebagai percontohan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di mana kalau untuk di Kecamatan Cilodong ini dari 36 46 sekolah negeri dan swasta itu hanya ada 3 sekolah penggerak dan salah satunya adalah Pratiwi School. Nah, di sini kami selalu mendapatkan bimbingan secara intensif oleh Dinas Pendidikan untuk implementasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya, bagaimana nih ayah dan bunda dalam mempersiapkan anak masuk SD? Nah, mungkin ada yang baru punya anak satu nih, baru mau masuk SD ya. Kayak, aduh gimana ya? Pasti ada rasa kekhawatiran nih dari ayah dan bunda nih ketika baru pertama kali menyiapkan anak untuk masuk SD. Yang pertama, kenapa ya Pratiwi School menerapkan harus sudah usia 6 tahun? Nah, itu sebenarnya bukan dari kami saja ya Bunda, dari Dinas Pendidikan pun juga memberikan persyaratan untuk usia ini. Yang pertama, karena alasannya dilihat dari aspek fisik. Nah, di usia 6 sampai 7 tahun itu anak dianggap sudah siap secara fisik. Gerakan motoriknya juga sudah lebih bagus, otot dan sarafnya juga sudah terbentuk. Kemudian dalam aspek psikologisnya dalam teori perkembangan mereka sudah mulai bisa berkonsentrasi dengan baik pada usia di atas 6 tahun. Jadi kalau sekolah dasar itu kan tadi ya jam di Pratiwi School saja jam belajarnya sudah lebih panjang nih dari jam 8 sampai jam setengah 2. Mereka sudah memiliki jadwal mata pelajaran misalkan sehari ada 3 mata pelajaran yang dimana pada setiap pembelajaran itu pasti ada penjelasan guru, ada group discussion. Nah, dengan usia yang matang inilah mereka jauh lebih siap. Kemudian dari aspek kognitif, saat masuk SD diharapkan sudah siap menerima pembelajaran membaca, menulis dan berhitung ya. Berarti mereka harus sudah siap nih mulai membaca suku kata, kemudian baca kalimat dan bagaimana bisa memahami maksud dari kalimat tersebut. Kemudian menulis, nah dari pensil gripnya berarti dia harus sudah bisa memegang pensil dengan benar. Kemudian posisi duduknya dan juga berhitung. Nah, berhitungnya tidak hanya dari 1 sampai 10, tapi sudah sampai dengan 100 nanti ya kalau ketika sudah mulai masuk SD. Kemudian dari aspek emosi. Nah, di sini ketika anak sudah usia 6 tahun ke atas, mereka sudah memiliki kematangan emosi dan juga kemandirian. Berarti dia sudah bisa mandiri untuk misalkan ke toilet, kemudian mungkin berganti baju, membereskan bukunya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi usia ya Bunda ya. Nah, kemudian ada hal-hal lain tentunya yang perlu kita perhatikan ketika memilih sekolah nih untuk putra-putri ayah dan bunda. Yang pertama jarak tempuh rumah dan sekolah. Nah, tentunya kita berharap bisa dekat ya Bun dari rumah ke sekolah agar pertama apa waktu tempuh ya mungkinkah hanya 5 menit, 10 menit. Nah, kalau misalkan terlalu jauh, pasti kita akan ada pertimbangan nanti mungkin nanti anak-anak malah kecapean duluan ketika berangkat atau nanti ketika pulang mereka harus jauh, kemudian mungkin macet. Nah, ini menjadi hal yang juga harus diperhatikan oleh orang tua ketika memilih sekolah untuk putra-putrinya. Kemudian program sekolahnya. Apakah kira-kira ini menarik atau cocok untuk anak saya? Seperti itu. Jadi, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian lingkungan belajarnya yang nyaman, aksesnya seperti itu. Kira-kira nyaman gak ya kira-kira kalau anak saya belajar di sini? Apakah terlalu ramai dengan lalu lalang kendaraan. Nah, seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki dari sekolah tersebut. Dan tentunya biaya ya Bunda ya, apalagi ketika ayah dan Bunda memutuskan untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah swasta. Nah, sekolah swasta itu tentunya akan ada dana masyarakat yang harus dibayarkan ya. Jadi ada biayanya nih yang pasti sudah dipertimbangkan oleh ayah dan bunda disesuaikan dengan
kondisi perekonomian di rumah masing-masing. Dan tentunya tenaga pengajarnya. Nah, alhamdulillah kalau di Pratiwi School sendiri tenaga pengajar kami ini memang sudah lulusan S1 maupun S2 dari universitas terbuka dan tentunya eh, apa ini namanya linear ya Bunda ya untuk mengajar di sekolah dasar. Nah, kemudian, kenapa sih kita harus benar-benar memperhatikan ya kriteria-kriteria dalam memilih SD ini? Karena memang SD itu kan panjang ya Bunda ya, 6 tahun. Dari 6 tahun itulah kita akan bekerja sama dengan institusi tersebut. Nah, dengan masa periode yang panjang ini tentunya pasti adanya mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa jadi berubah. Ketik. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan itu ataupun peraturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, tentunya kita harus siap menerima. Nah, karena tentunya kebijakan itu tujuannya untuk perbaikan ataupun kemajuan dari sekolah dan juga peserta didik yang bersekolah di institusi tersebut ya. Kemudian tentunya akan ada kegiatan yang sama nih tiap tahun karena itu memang sudah menjadi apalagi itu sudah menjadi program unggulan dari sekolah tersebut tentunya itu akan berulang selama 6 tahun ke depan. Jadi Pak Ayah dan Bunda udah siap nih ketika memasukkan ke sekolah tersebut, saya sudah siap setiap tahunnya akan ada event ini, event ini, event ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian tentunya ketika masih sekolah dasar, anak-anak ini masih bisa dibilang usia usia dini ya, sampai dengan usia 7 tahun, kemudian masa anak-anak. Sehingga mereka masih perlu dukungan penuh dari orang dewasa. Kalau di sekolah adalah guru, di rumah tentunya orang tua ya. Jadi masih perlu tuh dicek misalkan PR-nya, kemudian kemudian kelengkapan alat tulisnya, kelengkapan buku-bukunya seperti itu. Dan tentunya perlunya material atau dana yang besar ya Bunda untuk bersekolah di swasta. Jadi sudah dipertimbangkan nih untuk 6 tahun ke depan kayaknya cocok nih ya, seperti itu. Dan tentunya karena 6 tahun itu akan siswa akan mengalami perubahan fisik dan psikis yang berbeda. Kalau masih kelas 1 mungkin masih mirip-mirip dengan usia TK ya Bunda ya, masih malu-malu atau mungkin masih suka menangis. Nah, nanti menjelang kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai kok berubah ya anak saya ya. Kok udah mulai nggak mau ya kalau ditemenin belajar ya. Nah, nanti kelas 5, kelas 6 itu sudah masuk masa remaja. Mereka udah beda lagi. Jadi benar-benar eh, usia sekolah dasar itu benar-benar kita akan mengalami apa ya kejutan yang luar loh waktu kelas 1 nggak kayak gini kok sekarang kelas 4 kayak gini ya kok kelas 6 udah kayak gini ya seperti itu jadi kita pun sebagai orang tua harus siap em, apa mengikuti perkembangan perubahan dari putra putri kita. Oke, selanjutnya, nah apa sih jadi bentuk dukungan orang tua nih eh, untuk anak yang siap masuk sekolah bilingual ya. Tentunya pasti ayah dan bunda ikut open house di Prati School ini karena pasti tertarik dengan bilingualnya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apa ini yang perlu saya lakukan di rumah untuk mendukung putra putri saya? Yang pertama, meluangkan waktu untuk pendampingan siswa di rumah. Dalam hal mungkin pasti ada yang anak saya TK-nya bukan sekolah bilingual, Miss. Jadi bahasa Inggrisnya masih masih minim. Nah, tentunya bagaimana caranya ya? Mungkin di rumah dengan kita siapkan video-video pembelajaran, kemudian mulai apa sedikit-sedikit kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian mungkin kamus disiapkan seperti itu. Kemudian kita menjalin komunikasi yang baik dengan gurunya terkait proses belajar anak. Ya, seperti itu. Kemudian menyiapkan sumber belajar. Ya, yaitu adalah buku paket ya, seragam tentunya alat tulis yang memadai untuk siswa. Jadi kalau sekolah bilingual terutama di Pratiwi School kami menggunakan eh, bukunya itu ada yang kurikulum nasional atau kurikulum merdeka dan juga kita mengadaptasi kurikulum Cambridge. Jadi ada 3 mata pelajaran yang berbahasa Inggris. Tentunya buku-bukunya juga sama dan itu buku-bukunya merupakan terbitan dari Marshall Cavendish dari Singapura ya. Jadi dan ini yang perlu disiapkan. Kemudian melatih keterampilan literasi dan numerasi siswa baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris seperti itu. Kemudian menyiapkan biaya pendidikan dan pendukungnya. Ya, tentunya
Kalau sekolah bilingual itu kan punya program-program yang misalkan kita mau ada tes Cambridge English Assessment. Nah, itu kan ada biaya ekstranya ya, Bunda ya. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan. Harus siap mengikuti kebijakan dan peraturan serta kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di sekolah tersebut. Seperti itu. Kemudian, nah, kenapa nih, mengapa memilih SDS Pratiwi School? Nah, yang pertama tadi ya yang sudah saya singgung tadi, kita melatih pembiasaan anak-anak berbahasa Inggris. Karena di Indonesia bahasa Inggris itu bukanlah second language. Jadi ketika keluar dari sekolah, anak-anak ke Indomaret ngomongnya bahasa Indonesia lagi ya kan. Main di komplek ya pakai bahasa Indonesia lagi. Jadi eh, mereka terpapar bahasa Inggris itu hanya mungkin di sekolah, kemudian misalkan dia ada les di luar pakai bahasa Inggris, nah ataupun di rumah jika memang sudah menjadi bahasa bahasa ibu di rumah itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi hanya di situ. Tapi ketika mereka ke masyarakat secara luasnya bahasa Indonesia. Ya, jadi itulah mengapa kami ingin pembiasaan itu di sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya dengan dari jam 8 sampai setengah 12 mereka berinteraksi dengan rekan-rekan dengan teman-teman seusianya, dengan gurunya menggunakan bahasa Inggris akan eh, lebih terserap ya ke dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian good value for money. Tentunya mungkin kalau Bunda mungkin pasti ayah dan Bunda sudah nih searching-searching ya di internet, di Instagram, di Twitter, di X ataupun di YouTube sudah melihat perbandingan-perbandingan sekolah bilingual yang ada di Jabodetabek ya. Tentunya untuk Pratiwi School masih sangat relatif terjangkau ya Bunda ya untuk sekolah bilingual. Kemudian pembelajaran yang bervariasi. Nah, untuk Pratiwi School sendiri tidak hanya monoton hanya dengan paper pencil test, tapi dengan kita menggunakan pembelajaran berbasis project, pembelajaran berkelompok, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian presentasi siswanya menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian tidak hanya melatih bahasa Inggrisnya, juga melatih public speakingnya. Nah, ketika eh, di awal pembelajaran kita ada namanya circle time. Nah, circle time itu kita membangun mood dulu nih anak-anak. Nah, salah satu agenda kegiatan di circle time itu adalah sharing. Nah, sharing inilah setiap anak harus menyampaikan sesuatu yang sedang menjadi tema sharing hari ini. Misalkan my favorite food. Nah, ketika dia belajar berbicara di depan teman-teman, nah itu melatih public speaking mereka. Kemudian ketika presentasi, mereka juga belajar public speaking mereka dari adanya pembukaan, penyampaian isi, sampai dengan penutup. Kemudian ketika mereka menerima pertanyaan atau saran dari teman-temannya, bagaimana mereka menanggapinya. Nah, itu kan secara tidak langsung mereka akan terbiasa sehingga melatih public speaking mereka seperti itu dan melatih kemandirian mereka, melatih percaya diri mereka tentunya. Kemudian selain daripada itu juga melatih problem solving tadi ya dengan kami adanya problem solving approach. Mereka sudah tahu nih kalau ada misalkan permasalahan dia harus seperti apa. Dia harus mungkin bilang ke gurunya, kemudian bisa minta diselesaikan masalahnya dengan eh, berdiskusi, dengan sharing pendapat dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya nah, ini contoh daily schedule kelas 1 ya, Bunda ya. Jadi di sini yang sudah tadi saya sampaikan, kita mulai belajar di jam 8 sampai jam setengah 2. Tadi yang circle time, tadi yang sudah saya sampaikan, tadi pagi-pagi kita circle time dulu, anak duduk melingkar di kelas bersama guru kelasnya, nanti ada kegiatan seperti sharing, greeting, praying, kemudian read the calendar dan lain-lain. Kemudian barulah masuk pembelajaran yang pertama. Nanti kemudian ada kegiatan snack time dan recess. Jadi mereka snack time di kelas, kemudian mereka boleh bermain di luar di playground ya. Nah, untuk snack time ini sendiri kalau di Pratiwi School mereka harus membawa makanan dari rumah ya Bunda ya. Kita tidak ada kantin maupun anak-anak tidak boleh jajan keluar. Jadi memang harus dibawakan oleh orang tuanya
snack time yang sehat dari rumah masing-masing. Selanjutnya masuk pembelajaran selanjutnya dan juga ada kegiatan Dear Time. Dear Time itu adalah drop everything and read. Jadi kegiatan literasi mereka boleh baca buku dari reading center yang ada di kelasnya ataupun ke perpustakaan di sekolah. Jadi mereka boleh memilih buku apapun baik fiksi maupun non fiksi ataupun majalah untuk kegiatan literasi mereka. Selanjutnya di jam 12 untuk yang beragama Muslim kita ada zuhur prayer di kelas, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Nah, untuk makan siang ini sendiri pun juga eh, orang tua bisa ikut catering di sekolah ataupun mau diantarkan mungkin oleh ayah atau bunda atau mbaknya di rumah ketika ya sebelum jam makan siangnya boleh atau dibawakan dari pagi pun juga boleh. Nah, selanjutnya ada project time. Nah, project time ini tentunya tadi untuk menyelesaikan mungkin workshop-workshop yang belum selesai, kemudian bisa jadi untuk kegiatan pengayaan atau persiapan untuk event-event sekolah lain. Sekolah ya. Nah, tadi yang sudah saya singgung juga di awal, untuk kurikulum kita di sini kurikulum nasional plus ya, berarti ya kurikulum kita menggunakan kurikulum merdeka dengan ada mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, seni budaya, dan juga olahraga. Kemudian ditambah dengan kita mengadopsi dari kurikulum Cambridge, yaitu ada Science, Mathematics, dan juga English. Kemudian untuk asesmennya tentunya kalau udah sekolah dasar tadi ada asesmen ya Bun atau ulangan ya gitu bahasa familiarnya ulangan. Nah ulangan ini pun sekarang tidak hanya selalu tadi ya paper pencil test misalkan pilihan ganda isian esai tidak juga seperti itu tapi sudah kami combine misalkan dengan kegiatan project unjuk kerja atau mungkin secara lisan atau praktek presentasi dan lain-lain. Dan yang perlu ayah dan bunda ketahui bahwa saat ini di jenjang sekolah dasar pun tidak ada namanya peringkat atau ranking ya. Jadi kita tidak pernah merankingkan siswa. Jadi kita melihat progresnya dari per triwulan ya. Jadi per term 1, term 2, term 3, term 4. Jadi disitulah kita melihat oh progresnya misalkan waktu baru masuk masih baru bisa baca suku kata eh, buku. Nah, ternyata di term 2 di setelah 3 bulan dia sudah mulai baca satu kalimat singkat. Nah, nanti di semester selanjutnya oh sudah bisa baca kalimat panjang. Nah, itulah kita melihat progres ya. Selanjutnya, nah di Practice School karena kita sekolah bilingual ya Bunda ya. Dan jadi tadi kita mengadopsi kurikulum Cambridge juga. Nah, tentu kami ingin mengukur sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris siswa setiap 2 tahun dengan standarisasi dari Cambridge ya. Nah, untuk Cambridge Assessment English ini akan dilaksanakan saat siswa kelas 2, kelas 4, dan juga kelas 6. Dan dengan adanya biaya tambahan sebesar 43 sampai 48 pound sterling disesuaikan dengan kurs pada tahun dilaksanakannya. Ya, nah untuk Cambridge English Assessment ini adalah tes Cambridge yang sudah diakui di berbagai negara. Kemudian untuk level sekolah dasar ini masuknya tipenya young learner. Kemudian ini pun juga eh, mereka nggak perlu ada les, sebenarnya nggak apa-apa ya Bunda. Hanya dengan dia itu pembelajaran sehari-hari di Pratiwi School, dengan dia belajar dari buku pelajaran tadi Math Science Inggrisnya yang sudah terintegrasi ya dengan Cambridge Assessment ini, mereka sudah bisa mengikuti tes ini dan tidak perlu khawatir. Ini pun juga bukan berarti kayak nanti kalau nggak lulus bagaimana, Miss? Gitu. Tidak, ini tidak bohong untuk lulus tidak lulus ya. Kita hanya untuk melihat mengevaluasi sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Oke, selanjutnya, sebentar, sebentar ya Bun. Oke. Nah, ini ini contoh dari sertifikat. Nah, nanti setelah anak-anak mengikuti kegiatan Cambridge English Assessment,
Selang 3 bulan nanti akan keluar sertifikat dari Cambridge-nya langsung nih. Contohnya ini yang nanti ada tertulis namanya. Ini adalah sertifikat yang sudah dihasilkan dari siswa-siswi kami ya Bun di tahun kemarin. Kemudian di sini misalkan terlihat, oh untuk skill reading dan writing-nya baru 3 shield. Maksimalnya itu adalah 5 shield. Untuk listening-nya 4 shield. Nah, untuk speaking ini sudah 5 shield. Oh, berarti ke depannya yang perlu kita improve adalah reading dan writing skill-nya nih, agar nanti meningkat ketika dia tes di kelas 4-nya. Nah, kalau yang movers ini untuk yang kelas 4 ya. Oh, lihat di kelas 4, oh lihat di reading dan writing-nya dia sudah 5 shield, sudah baik. Sudah baik sekali ya, listeningnya masih kurang satu. Nah, speakingnya pun sudah 5 shield. Ya, jadi di sini kita bisa mengevaluasi skill mana yang masih perlu diimprove oleh putra-putri kita. Oke, nah selanjutnya juga di Pratiwi School kita ada yang namanya program penguatan karakter. Kita mengenalnya dengan Pratiwi School Values. Jadi diambil dari kata Pratiwinya, dari P-nya itulah personality, R-nya respect, E-nya active, T-nya teamwork, I-nya integrity, W-nya wise, dan I-nya lagi inovatif. Nah, ini terintegrasi dalam seluruh kegiatan di sekolah. Nah, untuk event, nah di Practice School itu kita punya cukup banyak event ya Bunda ya, setiap semesternya. Nah, bisa dilihat di semester 1 kita ada Independence Day. Gitu. Kemudian ada Career Day. Kalau Career Day itu kita memperkenalkan sebuah profesi ini yang menarik buat anak-anak. Kemudian kalau di SD itu untuk Career Day, biasanya kita mengundang orang tua nih. Nanti ayah dan bunda yang sudah join di Pratiwi School, biasanya nanti akan kita undang nih kira-kira, oh pekerjaannya mungkin sebagai apa pilot. Nah, mungkin boleh kita undang ya bunda. Atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai abstrak, misalkan desain grafis, nah atau misalkan diplomat, nah itu biasanya kita undang buat untuk sharing-sharing sama anak-anak. Kemudian ada kegiatan Maulid Nabi untuk yang Muslim. Kemudian ada book celebration. Nah, book celebration ini adalah pentas drama musikal. Jadi dari buku bahasa Inggris, buku cerita berbahasa Inggris yang sudah anak-anak baca nanti akan disajikan dalam sebuah pentas drama musikal ya. Kemudian ada field trip. Kita field tripnya ada di semester 1 dan di semester 2. Kemudian ada English Week Competition. Jadi tentunya ketika anak-anak di sekolah sudah biasa menggunakan bahasa Inggris, sebenarnya kita juga ingin ada lomba ya untuk anak-anak. Nah, ini memang sifatnya internal. Nah, untuk di semester 2 itu ada science fair. Jadi mereka akan melakukan eksperimen sains dan biasanya kita mengundang orang tua buat datang ke sekolah untuk melihat bagaimana mereka menjelaskan hasil eksperimennya. Kemudian tadi ada field trip lagi, kemudian ada kegiatan kepramukaan. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 itu biasanya ada perkemahan 1 hari. Jadi kegiatan pramukaan selama 1 hari, tapi tidak menginap. Nah, untuk yang kelas lebih atas, 4 dan sampai 6, sudah ada kegiatan kepramukaan yang menginap, yaitu perjusa. Kemudian ada Business Week, ya Business Week itu semacam market day ya Bunda ya. Jadi mereka berjualan, mereka akan apa menawarkan dagangan mereka ke teman-temannya, nanti mereka akan saling membeli seperti itu. Kemudian ada pesantren Ramadan, dan untuk yang beragama Kristen kita ada peringatan Paskah, kemudian ada Kartini Day, International Day atau Indonesian Culture Day di akhir tahun. Kita biasanya akan mendekor ataupun tema Indonesia di Indonesia ya Bunda. Selanjutnya ada pentas akhir tahun. Seperti itu. Jadi ada kegiatan pentas yang biasanya di apa di sebuah auditorium, nanti akan ada sesi-sesinya, nanti mereka akan melakukan performance dan tentunya kita mengundang orang tua untuk datang. Nah, mungkin sebagai gambaran saya ada sebuah video ya Bunda ya, bisa kita saksikan bersama.
Ya, baik itu ya Bunda ya, kurang lebih apa gambaran untuk event-event yang ada di Pratiwi School. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Pratiwi School. Yang pertama, kami memiliki antar jemput sekolah untuk daerah PDC dan sekitarnya, tapi mungkin ini masih karena armada kami masih terbatas ya Bunda ya, Bapak ya. Jadi memang tidak bisa belum seluruh area yang bisa kami akomodir, tapi untuk daerah GDC sejauh ini masih aman ya Bunda ya. Untuk catering maaf. Selanjutnya untuk catering kita juga ada. Jika ayah dan bunda berminat untuk mengikuti catering boleh. Kemudian untuk security kita ada 24 jam, ada tim kebersihan tentunya yang siap membersihkan area-area sekolah, CCTV dan tentunya masih kita berlakukan disinfektan secara berkala ya. Kemudian untuk kelasnya kita ada ruang perpustakaan, ada basketball court, ada playground, ada ruang UKS, ada ruang komputer, dan juga ada mini soccer field dan juga di setiap kelas kami sudah disiapkan televisi ya Bunda ya untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan juga tentunya ruangannya ber-AC seperti itu. Oke, nah selanjutnya nah untuk di sini guru-guru kami tadi juga memang sudah lulusan S1 dan S2 kemudian selalu mengikuti kegiatan in-house training maupun ex-house training secara berkala setiap 3 bulan. Tadi kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu selalu gurunya ada dua. Kemudian ada guru mata pelajaran agama Islam, guru mata pelajaran agama Kristen, dan juga guru mata pelajaran olahraga. Seperti itu. Selanjutnya, oke, nah untuk kegiatan ekstrakurikuler, kami hanya mengadakan di setiap hari Kamis dan Jumat saja. Nah, untuk pilihannya untuk yang kelas 1 itu ada BTQ atau baca tulis Quran, ada futsal, ada taekwondo, ada marching band, ada drawing class, ada English club, ada coding. Nah, untuk yang kelas nanti kelas 4 ke 6 ya, ada Little Scientist, ada public speaking dan juga ada dance. Nah, untuk siswa-siswi ini boleh memilih dua ekskul tapi yang berbeda hari ya. Mungkin satu hari Kamis, satu hari Jumat. Seperti itu karena untuk pelaksanaannya kami after school ya Bunda. Jadi setelah bel pulang sekolah baru ada kegiatan ekskul. Jadi kalau mengambil dua jenis ekskul di hari yang sama tentunya tidak bisa. Tapi kalau berbeda hari bisa dilakukan. Dengan adanya biaya tambahan ya Bunda ya. Untuk ekskul kita sebesar 150.000 per bulan. Kemudian khusus untuk marching band dan juga coding itu sebesar 200.000 per bulan. Dan ini tentunya pilihan ya, Bun. Boleh diikutin, boleh juga tidak, tidak apa-apa. Nah, ini salah satu gambaran tentang pelaksanaan ekstrakurikuler di Pratiwi School. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oh.
Oke, baik. Nah, Bunda, jika Bunda dan Ayah dan Bunda ingin mengenal lebih dekat dengan Pratiwiskul, mohon bisa di-follow Instagram kami ya Bunda ya di @pratiwiskul. Kemudian bisa cek juga di website kami di pratiwiskul.ech.id atau boleh ke YouTube kami di Pratiwiskul atau boleh datang langsung ke sekolah kami tadi di Jalan Mandur Sami nomor 99 Akses Kafling BRI Grand Depok City, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang sistem administrasi sekolah di Pratiwi School ya Bunda. Jadi tentunya untuk menunjang proses pembelajaran kami perlu adanya penyesuaian dalam SPP ya Bunda dan juga uang akademik. Nah, untuk kami di sini untuk SPP-nya itu sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi eh, ketika ada kenaikan di tahun ganjil itu semuanya akan naik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti itu. Nah, biasanya di tahun ajaran ganjil di bulan Juli 2027, 2029 nanti akan dan juga 2031 nanti akan ada kenaikan SPP ya Bunda ya menyesuaikan dan ini berlaku untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk maaf, untuk pembelian buku paket kita di sekolah kita paketnya untuk 1 tahun, namun untuk pembayarannya bisa dicicil dalam 2 kali pembayaran. Kemudian juga pembayaran uang akademik ini setiap kenaikan kelas itu dapat dilakukan dengan 3 kali pembayaran. Selanjutnya ada pembayaran uang komite itu untuk 1 tahun. Selanjutnya juga untuk seluruh pembayaran kami sudah melalui virtual account masing-masing kita menggunakan bekerja sama dengan Bank BNI. Nanti setiap siswa ketika sudah bergabung dengan Pratiwi School akan mendapatkan nomor VA-nya masing-masing. Nah, di sini pasti ya Dono bertanya-tanya, aduh berapa ya biayanya di Pratiwi School? Nah, pertama kita ada registration form itu sebesar Rp500.000. Kemudian kita ada masa eh, pendaftaran awal ya Bunda. Nah, jadi kita ada biaya, maaf, ada diskon 20% dari normal price-nya 23.500.000, kita diskon 20% menjadi 18.800.000. Kemudian ada academic fee atau tadi biaya akademik untuk 1 tahun mendatang itu ada 2.500.000. Kemudian SPP-nya per bulan itu ada 1.150.000. Kemudian nanti akan mendapatkan seragam dengan biaya seragamnya itu 935.000. Nanti akan mendapatkan 3 setel yaitu kemeja ungu, kaos polo ungu dan juga kaos olahraga. Ya. Nah, uang akademik ini atau akademik fee ini sudah termasuk untuk biaya pembelajaran material kelas ya atau center, kemudian ada alat peraga edukatif yang digunakan guru-guru kami dalam proses pembelajaran. Untuk raport, kita setahun itu ada 4 kali raport, kemudian kegiatan asesmen, kemudian surat edaran, fotokopi surat edaran, ada biaya event, kemudian ada field trip 2 kali, dan juga sumber bahan mengajar lain-lainnya. Nah, yang belum termasuk adalah dari academic fee ini, yang belum termasuk adalah Cambridge Assessment English, ya, tadi khusus kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Kemudian belum termasuk buku, belum termasuk kegiatan year end performance, kemudian material kelas lainnya seperti ATK siswa, kostum nanti buat pentas drama ataupun pentas akhir tahun, belum termasuk ekskul, jemputan, catering, uang komite, dan juga biasanya nanti ada uang kas kelas ya yang disepakati oleh orang tua masing-masing. Nah, bagaimana nih alur pendaftarannya ya? Baik Bunda, jadi kita akan baru pembukaan untuk registrasi di tanggal 1 November ya Bunda. Jadi di minggu depan hari Jumat ya Bunda di jam 00 sudah bisa membuka website kami dan melakukan diklik admission. Nanti Bunda sudah melakukan pembayaran registrasi 500.000 ditransfer ke rekening yang tertera ini. Kemudian nanti di website kami Bunda silakan mengupload, mengisi data siswa dulu ya dengan lengkap, kemudian mengupload tadi bukti pembayaran registrasi, pas foto siswa, kemudian akte kelahiran, KTP, orang tua, ayah dan bunda, kemudian kartu keluarga, kemudian rapot terakhir ataupun surat keterangan siswa aktif dari sekolah TK ataupun apabila tidak mengikuti
TK misalkan hanya Bimba aja mungkin bisa diminta dibuatkan surat keterangan mengikuti bimbanya, atau jika memang tidak ikut Bimba juga boleh orang tua membuat surat pernyataan tidak mengikuti PAUD ya. Kemudian ada mengupload juga kartu imunisasi ataupun sertifikat imunisasi ya, atau buku imunisasinya boleh difoto ya Bunda ya. Nah, bukti-bukti ini, berkas-berkas ini silahkan dalam bentuk PDF ataupun JPEG boleh ya Bunda ya. Nanti silahkan diupload saja. Kemudian nanti selanjutnya nanti akan kami hubungi nih Ayah dan Bunda. Mohon mencantumkan nomor telepon atau WA yang aktif ya, agar kami bisa menghubungi ayah atau bunda untuk kegiatan observasi siswa. Selanjutnya nanti untuk jadwalnya nanti akan kami tentukan. Nah, selanjutnya ada interview juga orang tua nanti dengan saya tentunya ya bunda dan tim kami. Kemudian setelah kalau sudah interview dan juga observasi akan kami kirim acceptance letter via email ya bunda dalam jangka waktu sekitar 5 sampai 14 hari kerja setelah observasi siswa. Selanjutnya nanti akan ada info di email tersebut untuk termin pembayarannya. Biasanya nanti ada tahap satu yaitu 40%. Kemudian sisanya boleh dicicil paling lambat 31 Maret jika ingin mendapatkan diskon yang 20% tadi. Nah, jika nanti ada sisa pembayaran yang tidak bisa dibayarkan pada tanggal 31 Maret, jadi mohon maaf akan kami kenakan harga normal. Jadi mohon bisa diatur ya Bunda ya, agar di tanggal 31 Maret sudah lunas semuanya. Atau mau langsung lunas sekalian pun juga boleh. Selanjutnya nanti akan kita eh, kirim undangan kembali untuk fitting seragam dan parents meeting di awal tahun ajaran. Ya, baik. Mungkin itu. Kemudian, nah, ya ini ada hasil kuesioner orang tua nih di tahun ajaran kemarin ya, tentang kepuasan terhadap Pratiwi School ya. Alhamdulillah di sini orang tua cukup puas ya Bunda ya, dari school event sangat 87% mereka sangat puas dengan event-event kami. Untuk kurikulumnya juga sama 98%. Kemudian untuk tim kami di sini, tim guru maupun staf kami juga sangat baik responnya. Kemudian untuk kegiatan untuk apa fasilitas transportasi dan juga ekskulnya pun juga sangat baik sekali responnya. Selanjutnya juga ada testimoni nih dari orang tua lulusan kami nih Bunda. Ini dari Bapak Nur Salim. Kebetulan ada ketiga anaknya bersekolah di Pratiwi School. Namun karena beliau adalah seorang diplomat, jadi harus dipindah ke luar negeri. Namun beliau memberikan testimoni kepada kami bahwa anak-anaknya eh, tentunya memiliki tantangan ya dalam menyesuaikan diri di sekolah barunya. Namun, Prati School sangat membantu sekali pada anak-anaknya dalam beradaptasi di lingkungan baru karena memiliki konsep pembelajaran dan kurikulum yang mirip ketika anak-anak sekolah di luar negeri. Seperti itu. Kemudian juga dari Bunda Widyasari ini, kedua anak putranya sekolah di Prati School. Kemudian beliau menyampaikan bahwa guru-guru di SMP-nya bangga karena anak saya pintar bahasa Inggris semua. Dan ini merupakan hasil dari bersekolah selama 6 tahun di Pratiwi School. Mereka juga terpilih untuk mewakili SMP-nya dalam lomba berbahasa Inggris ya. Jadi sangat apa mereka sangat puas ya dengan pembelajaran di Pratiwi School karena anak-anaknya jadi lebih pandai dalam bahasa Inggrisnya, kemudian juga percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba, sehingga tentunya ketika putranya uh, sudah lulus SMA dan bisa mendapatkan letter of accepted dari dua universitas di Australia. Jadi karena dia sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dari sejak sekolah dasar. Kemudian ada juga dari Bunda Anissa ya. Eh, Sekarang anaknya sudah di SMA Avicenna. Jadi beliau berikan testimoni yaitu semua yang didapat anak ini selama menempuh pendidikan di Pratiwi School sangat melekat dan berkesan. Saya merasa bersyukur untuk dulu disekolahkan di Pratiwi. Jadi sudah terbiasa menghadapi orang banyak dan menjadikan mental anak-anak saya kuat. Nah, sekarang Owen sudah masuk menjadi tim basket Kota Depok dan juga saat di SMA menjadi sangat aktif dan bisa berprestasi ya seperti itu. Kemudian dari juga
Bunda Tia Setiawan, sekarang putrinya sudah di SMPN 30 Depok dan berani dia mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS. Kemudian ada juga Bunda dari Ahmad Rizky Zain yang sekarang bersekolah di Pondok Pesantren ya, memberikan testimoni bahwa kemampuan bahasa Inggris Zain menjadi unggul sehingga terpilih untuk mewakili pesantrennya dalam lomba bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian ada juga testimoni dari lulusan kami sendiri ya. Di sini ada Kanaya Pramesti, sekarang sudah bersekolah di SMP 2. Di sini dia merasa di Prati School saya merasa berkembang, berproses dan belajar. Saya yang dulunya dikenal sebagai anak yang minim percaya diri, tidak bisa public speaking, bahkan tidak bisa bahasa Inggris, sekarang menjadi lebih percaya diri dan bisa public speaking dan tentunya sudah menggunakan bahasa Inggris setiap harinya. Seperti itu. Kemudian ada Naila Feiza yang sekarang jadi mahasiswi Poltekkes juga merasa bahwa ketika pada masa awal bersekolah di Prati School itu dia merasa seperti bukan sekolah karena seperti keluarga kami mereka karena guru-guru kami sangat menjalin chemistry yang sangat baik dengan siswa ya. Kemudian bahkan sampai kelas atas sampai kelas 6 pun dia masih boleh bermain di playground ya, masih senang sekali dengan kegiatan-kegiatan yang apa bervariasi. Kemudian ada juga dari Diandra Agustin sekarang sudah menjadi mahasiswi di Universitas Indonesia. Dia juga merasa mendapatkan pengalaman yang banyak dan seru selama belajar di Pratiwi School. Selain pembelajaran yang baik dan menyenangkan, juga terjalin ikatan yang sangat dalam ya dengan antar teman, murid dengan guru, bahkan dengan sivitas lainnya ya. Bahkan ketika sudah di universitas lain sekalipun alumni ini suka sering main nih Bun ke sekolah karena dia ngerasa dekat dengan guru-gurunya dan kita sangat welcome ya terhadap mereka. Selanjutnya, nah sekarang ayah dan bunda nih tugasnya nih menentukan pilihan sekolah dengan tepat ya karena bagaimanapun pendidikan adalah investasi yang terbaik untuk anak. Silakan nih bunda mulai dibuat daftar nama sekolahnya, terutama mungkin Prati School bisa menjadi salah satu daftar ya yang tentunya ayah dan bunda minati. Kunjungi, boleh silakan bunda datang ke Pratiwi School. Kita sampai dengan hari Sabtu ada tim kami yang akan membantu untuk menjelaskan lebih jelas tentang profil Pratiwi School. Boleh diikuti sosial medianya dan juga mengenali kegiatan dan ekstrakurikulernya, boleh searching di Instagram kami, YouTube kami ya. Kemudian tadi lulusan-lulusannya mungkin boleh jika ada punya tetangga atau saudara yang pernah sekolah di Pratiwi School. Kemudian apakah ini sudah sesuai dengan minat dan bakat putra-putrinya nih jika sekolah di Pratiwi School? Nah, silakan ditentukan. Kemudian, nah dicatat ya Bun, nah kita baru akan membuka untuk pendaftaran di tanggal 1 November di via online di website kami di pratiwischool.sch.id. Oke. Mungkin itu baik Bunda. Terima kasih dan Ayah atas waktunya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC-nya, Miss Anis. Silakan. Baik, terima kasih Miss Restes atas penjelasannya sangat lengkap, sangat detail ya kan ya Bunda ya. Ya, untuk sesi ini mungkin Mas ketika dari penjelasan ini kayaknya masih ada masih pertanyaan nih gitu. Ayo Bunda boleh raise hand untuk bertanya kepada prinsipal kami. Oke, sambil menunggu yang raise hand, ini ada yang lewat chat nih. Eh, tentang surat imunisasi. Jadi ada Bunda Elizar Yasin yang menanyakan persyaratannya kan harus ada data imunisasi. Misal buku KIA-nya hilang, apakah bisa diganti dengan surat keterangan sehat? Gitu. Oke, Bunda. Baik, langsung saya jawab saja ya. Mungkin boleh ada daftar imunisasi terakhirnya atau Bunda boleh ke puskesmas ya. Biasanya nanti dari mereka bisa memberikan surat keterangan sudah imunisasi ya. Misalkan mereka punya apa eh, track recordnya ya, punya catatannya mungkin bisa seperti itu. Baik, seperti itu ya Bunda ya. Jadi
Tadi juga sempat mengirim foto ya Bunda Eliza. Boleh nanti disertakan saja ya Bunda. Untuk pertanyaan yang kedua, Miss Resti ada dari uh, Atska Mauza IL1E bertanya tentang komitmen Pratiwi untuk membangun tingkat kepercayaan diri anak ke depan seperti apa dan adakah niatan Pratiwi ke depan untuk menambah pembelajaran bahasa asing lain? Boleh langsung dijawab, Miss Resti? Oke, baik Bunda. Menambah kemampuan skill apa bahasa asing lainnya tentunya itu mungkin sudah terpikirkan ya Teh Bunda, tapi kita masih kami apa ya? Kami ramu dulu ya Bunda ya bagaimana nanti ke depannya agar proses pembelajaran itu tetap maksimal. Tentunya untuk saat ini eh, untuk yang kelas lower ya kita masih fokus dulu untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya dan juga tentunya bahasa Indonesianya ya. Jadi agar keduanya itu bisa selaras berkembang dengan baik dulu nih seperti itu. Mungkin jika ada tambahan seperti itu mungkin nanti di kelas atas itu pun nanti untuk kalau untuk saat ini sih belum ada, tapi mungkin nanti menjadi rencana jangka panjang kami mungkin bisa kami pikirkan kembali ya Bunda ya, bisa kami pertimbangkan kembali. Oke, baik, Miss, ini ada yang secara resen dan secara langsung. Ya, ada yang merancang boleh jadi Bunda Saraswati uh, bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Malam, Ibu Bunda. sekalian. Iya, mohon maaf belum bisa aktifkan kameranya. Jadi begini Bu, saya mau tanya untuk proses observasi siswanya itu apa saja ya Bu yang diobservasi, kemudian apa saja yang dinilai gitu. Ya, Oke, baik. makasih. Iya, Makasih baik, Bu. Bunda. Baik, langsung saya jawab saja ya, Bunda ya. Untuk observasi ini tentunya kami ingin melihat sejauh mana kemampuan awal siswa ya dalam hal misalkan pensil grip. Jadi nanti dia akan ada seperti tracing ya, kemudian menjodohkan seperti itu. Kemudian juga kita ingin melihat sejauh mana kemampuan bahasa Inggris dalam eh, literasinya. Apakah sudah mengenal huruf? Apakah mungkin sudah bisa baca suku kata, misalkan tadi ya, buku, sayat, atau mungkin ternyata dia sudah bisa apa baca kalimat secara lengkap. Nah, kemudian juga kita lihat apakah kemampuan bahasa Inggrisnya kira-kira sudah ada kemampuan awal bahasa Inggrisnya belum ya? Misalkan dia membaca yang I love school. Nah, misalkan seperti itu. Oh, dia ternyata untuk membaca bahasa Inggrisnya pun juga sudah bisa. Ataupun misalkan belum juga tidak apa-apa ya Bu. Nanti untuk kami ketika pembagian kelas, nanti kami bisa menyebar yang tadi sudah baik bahasa Inggrisnya nanti kita sebar agar bisa menginfluence teman-temannya nih. Jadi biasanya kalau dengan rekan sejawat ya, anak-anak tuh jadi lebih cepat belajar. Oh, dia ngomong bahasa Inggris mulu nih. Ah, aku juga termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian juga kita ingin lihat bagaimana hubungan mereka dengan teman sejawat. Jadi dengan nanti kegiatan observasi itu hanya sekitar 2 jam ya Bunda ya. Nanti ketika mereka berinteraksi, bagaimana, kemudian juga nanti akan ada ngobrol-ngobrol sama gurunya, misalkan nama panjangnya siapa, kemudian nanti rumahnya di mana, seperti itu. Jadi kita untuk melihat kematangan emosi ya Bunda ya. Kemudian tadi kemampuan awal siswa dalam literasi dan numerasi juga sedikit kurang lebih seperti itu untuk dan juga bahasa Inggrisnya untuk kami nanti pemetaan dalam pembagian kelas seperti itu. Mungkin itu ya Bunda ya yang bisa saya Makasih Bu. jawab. Iya. Baik, selanjutnya ada lagi. Selanjutnya ada dari Bunda Laras. Diambil, Bunda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam. beberapa Miss yang mau saya tanyakan. Tadi kan dari sekolah itu selalu eh, anak-anak distimulasi terus ya bahasa Inggrisnya ya. Saya mau tanya kalau bahasa Inggris itu seberapa banyak guru itu, karena kebetulan anak saya tuh TK-nya bahasa Indonesia nih Miss. Jadi kayak seberapa banyak sih anak tuh distimulasi, didorong terus untuk berbahasa Inggris di luar pembelajaran Cambridge.
gitu. Mungkin kalau pembelajaran kurikulum Merdeka iya menggunakan bahasa Indonesia gitu, tapi di lain itu misalnya percakapan sehari-hari atau misalnya circle time atau tadi kegiatan sharing yang tadi dijelaskan gitu. Seberapa banyakkah itu di drill terus? Terus yang kedua untuk PR atau home project itu intensitasnya seperti apa ya? Sudah diberikan PR itu dari mulai grade berapa? Terus mastiin aja berarti di Pratiwi School itu tidak ada pelajaran bahasa Sunda seperti di sekolah Jawa Barat lainnya ya, Miss ya. Oke, ada lagi Bunda? Lagi tadi kan tadi jelasin observasi tadi, apakah ada ketentuan diterima atau tidak saat sudah melakukan observasi? Terus frekuensi 2 guru per 28 murid per kelas itu apakah terus sampai upper class atau gimana ya, Miss? Gitu aja sih sudah. Oke, baik Bunda, saya jawab satu persatu ya Bunda ya. Kalau untuk guru-guru kami, memang kami ketika meng-hire guru itu pasti kami lihat skill kemampuan bahasa Inggris mereka ya Bunda ya. Jadi tentunya eh, dalam proses pembelajaran itu mereka akan jauh lebih banyak pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dalam tadi, misalkan dari awal dari circle time mereka sudah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nanti pas pembelajaran, kemudian dalam instruksi-instruksi keseharian, saat riset seperti itu. Jadi tentunya kalau dibilang seberapa banyak ya cukup banyak ya, tapi ya cukup banyak ya Bunda, apalagi dia setiap hari dari Senin sampai Jumat, kemudian juga dengan ditambah buku-bukunya pun berbahasa Inggris yang tadi 3 mata pelajaran itu, sehingga secara berkesinambungan dia akan berkembang sampai dengan nanti kelas 6. Tapi tentunya tidak bisa hanya di sekolah saja. Saya harap di rumah juga bisa dibantu ya, karena itu akan jauh lebih maksimal untuk menstimulus siswa seperti itu. Kemudian juga untuk PR, kami pun dari kelas 1 sudah ada PR, tapi tentunya PR itu kami biasanya ada waktu ya Bunda, misalkan waktunya 1 minggu seperti itu. Terutama untuk matematik ya Bunda, karena matematik itu kalau hanya di sekolah saja tidak akan cukup karena dia harus banyak berlatih ya. Jadi tentunya intensitasnya memang tidak yang misalkan hari ini PR terus besok dikumpulin, tidak seperti itu ya Bunda ya. Nah, tadi ada rentang waktunya bisa 3 hari bahkan sampai dengan 1 minggu. Kemudian untuk bahasa Sunda kami hanya ada di kelas 6 untuk pembelajaran bahasa Sunda karena bagaimanapun Pratiwi School ada di Jawa Barat, eh, harus perlu tetap menjadi mulak wajib ya Bunda untuk bahasa Sunda. Tapi kalau di Prati School kami membuat kebijakan hanya untuk kelas 6 saja karena memang harus ada di nilai di ijazahnya. Seperti itu. Kemudian tadi untuk observasi ketentuannya kami lihat dari kematangan sosial dan emosional siswa, kemudian tentunya kita lihat kemampuan awal siswa juga dan dari usia ya Bunda ya. Jadi jika memang dari hasil usia, lihat dari usia dan ternyata mungkin tadi kemampuan awalnya masih kurang, mungkin kami reverse untuk ke TKB-nya lagi mungkin lebih di apa dimaksimalkan ya Bunda ya, seperti itu. Jadi dan juga tentunya dari kuota ya Bunda ya. Mohon maaf sekali ini kami memang kuota kami kan terbatas dan juga ada siswa-siswi kami yang dari TK pun lanjut. Jadi kami tentunya apa harus bisa memenuhi kuota yang itu ya Bunda. Kalau kelebihan juga kami tidak ada kelasnya lagi Bunda. Jadi kami melihat dari kuotanya juga seperti itu. Kemudian untuk frekuensinya tadi yang sudah saya jelaskan, untuk frekuensi 2 gurunya itu sampai kelas 6. Seperti itu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan 28 siswa, ada 2 guru, eh, guru 2 wali kelas ya, 2 wali kelas yang akan stay di kelas. Kemudian itu ditambah dengan guru mata pelajaran agama dan juga guru agama mata pelajaran olahraga. Baik, gini itu Bunda. Sudah jelas, Miss. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada lagi Miss yang bertanya dari Bunda Filosofia K2B. Silakan Bunda. Tes. Eh,
Apakah Ya, suara saya terdengar, Miss? Mohon maaf, saya tidak bisa buka videonya. ya terdengar Bunda. Oh ya, oke. Ini ada 3 pertanyaan yang saya akan tanyakan. Mohon maaf sebelumnya kalau nanti apa pertanyaan yang akan saya tanyakan ini nanti sudah dipaparkan sebelumnya ya, Miss ya. Iya, Karena mungkin di jawab. sini saya terlewat. Pertanyaan pertama terkait dengan catering. Ini yang mau saya tanyakan itu ada berapa vendor catering yang ditawarkan oleh sekolah dan kira-kira kisaran biasa harganya itu berapa per bulan dan sistemnya bagaimana? Apakah sistem bayaran per bulan atau per semester atau per tahun untuk catering? Pertanyaan Ya, kedua yaitu tentang sholat zuhur, Miss. Ini teknis pelaksanaan sholatnya bagaimana ya, Miss ya? Apakah di sholat berjamaah di kelas atau bagaimana gitu, Miss? Atau di rumah atau seperti apa gitu gambarannya? Karena kan kami di K itu kan belum ada pembiasaan sholat di kelas ya. Lalu pertanyaan ketiga, eh, untuk level IL1 itu apakah nanti anak-anak diajarkan terutama di mata pelajaran agamanya untuk berlatih baca-bacaan sholat, Miss? Gitu. Apakah hanya ke materi yang sesuai dengan kurikulum saja? Gitu. ya, ada lagi Ya, Bunda? udah itu saja, Miss. Oke. Pertanyaannya. Terima kasih banyak ya, Miss. Baik, Bunda. Kalau untuk catering sekolah, kami memang punya vendornya sendiri ya, Bunda. Jadi itu yang biasanya kami tawarkan. Tapi kalau untuk yang kayak dari vendor lain itu biasanya silakan Bunda apa memilih sendiri boleh. Tapi kalau kami biasanya memang vendor yang dari sekolah saja itu ada satu. Kemudian untuk pembayarannya kita sistemnya per bulan. Seperti itu dengan biayanya sebesar 500.000 per bulan seperti itu. Dan memang kalau dari yang catering sekolah ini kami langsung include 1 bulan aja gitu ya Bunda ya sebesar 500.000. Mungkin nanti ada beberapa bulan yang biasanya ada libur panjang itu baru kita menjadi setengah harga ya, setengah biayanya seperti itu. Kemudian untuk sholat zuhur, kita di sini teknisnya berjamaah di kelas. Kemudian kalau untuk kelas 1 tuh kita biasanya masih dikencangkan ya suaranya. Jadi masih dipandu sama guru kelasnya dari rokaat pertama sampai dengan rokaat terakhir sampai dengan doanya itu masih dipandu oleh guru kelasnya. Jadi tadi eh, eh, berhubungan dengan pertanyaan nomor 3 ya Bunda ya. Untuk bacaan sholat itu dia diajarkannya pada saat sholat zuhur berjamaah. Jadi nanti dibacain bareng-bareng, dikeraskan, sehingga nanti dia akan hafal dengan sendirinya. Nanti biasanya di kelas 2 pun masih dikencangkan. Nanti dia sudah mulai tidak dikencangkan itu di kelas 3 atau kelas 4 seperti itu. Ya Bunda ya. Nah untuk pembelajaran agamanya yang sesuai dengan kurikulum iya, tapi nanti biasanya suka ada tambahan nih sama guru agamanya untuk bacaan-bacaan surat pendek. Nanti biasanya juga diajarkan sholat duha, seperti itu. Oh Baik, iya, baik, Miss. Berarti nanti untuk di sana akan ada pembiasaan sholat duhanya juga kah, Miss? kalau untuk sholat duha sih tidak ya Bun. Atau dibebaskan ya? Tidak Atau di gimana? sholat duhanya itu biasanya diajarkan oleh guru agamanya, tapi tidak menjadi pembiasaan setiap harinya seperti itu. Tapi untuk sholat zuhur iya. Oh ya, baik, Miss. Iya. Ya, terima kasih, Miss. Ya, Bunda. Oke, terima kasih Bunda. Ada lagi di sini dari Bunda Elizar Yasin. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Oh Saya iya, Iya, maaf Pak ya. Bapak, silakan Bapak. Mohon maaf. iya nggak apa-apa. Eh, ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Sebetulnya tadi yang masalah imunisasi, berarti dengan foto yang tadi saya lampirkan itu kurang lebih, karena kan sebetulnya data imunisasinya cuman ada, tapi kayak burem gitu karena kena bekas banjir aja sih, Bu. Oh iya, Gitu. nggak apa-apa, Pak. Nah, terus yang kedua pertanyaannya masalah kenaikan biaya apa sekolah itu biasanya persentasinya berapa sih kenaikannya dari yang tahun sebelumnya? Itu yang kedua. Sama yang ketiga berapa persen
orang tua itu dilibatkan dalam perkembangan si anak-anak ini dalam urusan sekolah maupun sehari-hari. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Baik, Bapak. Saya akan menjawab berapa besar kenaikan SPP yang SPP-nya ya Pak. Jadi kita per 2 tahun ya Bapak ya. Ya, Mungkin sebagai gambaran kita bulan Juli mendatang di tahun 2025 itu kita baru naik ya Bunda ya, Bapak ya. Kita dari sebelumnya itu 975 dan sekarang naik menjadi 1.150. Jadi kenaikannya sebesar 175.000 per 2 tahun. Jadi range-nya mungkin sekitar 150 sampai 200.000 per 2 tahun, Bapak. Seperti itu untuk kenaikan SPP-nya. Jadi nanti ketika misalkan Ananda nanti di kelas naik ke kelas 3, nanti akan ada kenaikan SPP kembali. Nanti ketika menjelang ke kelas 5, nanti akan ada kenaikan SPP seperti itu. Jadi untuk biaya kenaikannya sekitar 150 sampai 200.000. Kemudian seberapa besar nih peran orang tua dalam proses pembelajaran siswa ya. Jadi memang di praktik school ini kita eh, di praktik school ini kita ini ya adanya homeschool collaboration ya Bapak ya, di mana kita sangat membutuhkan peran serta orang tua dalam proses pembelajaran di rumah tentunya dan di sekolah itu ada beberapa kegiatan yang memang kita melibatkan orang tua. Yang pertama tadi ada namanya book celebration. Nah, book celebration itu kita meminta kerjasama orang tua untuk menyiapkan properti dan juga kostum untuk anak-anaknya pentas. Seperti itu. Kemudian nanti di kegiatan eh, namanya Business Week ya. Business Week itu biasanya anak-anak sih yang berjualan, tapi kan anak-anak ini berjualannya biasanya dari orang tua menitipkan nih barang dagangannya, misalkan puding 10 cup. Nah, nanti yang anak-anak sendiri yang akan eh, namanya menjualkan kepada teman-temannya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di akhir tahun kita ada namanya International Day atau Indonesian Culture Day yang dimana kami melibatkan orang tua untuk membantu dalam dekorasi kelas, kemudian juga kostum untuk pentas akhir tahunnya. Jadi seperti itu. Dan tentunya dalam proyek-proyek siswa juga tentunya ada beberapa yang minta kita orang tua mungkin menyiapkan di rumah seperti itu atau membantu untuk apa namanya membantu siswa untuk menghafalkan apa skrip ya, skrip untuk drama musikal. Jadi tidak hanya di sekolah maupun di rumah pun juga dilakukan seperti itu. Jadi tentunya ini menjadi sebenarnya jika orang tua bisa involve ya dalam proses pembelajaran siswa di sekolah dasar ini akan lebih maksimal untuk anak-anak berkembang, untuk berprestasi. Jadi seperti itu ya Bapak Bunda ya. Tentunya saya paham dengan kesibukan ayah dan Bunda dalam mungkin bekerja, tapi mohon bisa diluangkan waktu juga untuk putra-putri kita agar mereka bisa maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena bagaimanapun di sekolah dasar ini anak-anak masih butuh dukungan secara penuh oleh orang tua maupun guru. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi bagaimana cukup keterlibatannya tentunya akan cukup terlibat seperti itu. Tapi mungkin bisa nanti disesuaikan ya, karena nanti kan di setiap kelas itu ada korlas juga. Mungkin nanti bisa dibantu oleh korlas juga seperti itu. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya Bapak ya pertanyaannya. Mas dengar suara saya nggak, Ibu? Saya masih ada satu pertanyaan lagi terakhir. Masih Pak, silakan. Sebelumnya terima kasih jawabannya sudah apa pertanyaan saya sudah terjawab semua sama yang terakhir ini adalah biaya yang per tahun itu apakah akan ada kenaikan-kenaikan untuk yang biaya per tahunnya bukan yang biaya Oh ya, SPP-nya ya. Itu aja ya, sih. baik Pak. Terima Tadi ya juga sudah ada di slide saya ya Bapak ya. Untuk yang kenaikan per 2 tahun ini sudah termasuk tadi SPP juga adanya kenaikan dan juga uang akademik atau yang uang per tahunnya itu. Karena ada kenaikan yang juga sama dengan range-nya sekitar 100 sampai 200 ribu per 2 tahun. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi terima akan kasih. ada ya akan ada 2 kenaikan untuk SPP dan juga uang akademik ya per 2 tahun. Di tahun ajaran ganjil. Biar mudah ingatnya. Baik, selanjutnya ada dari Bunda Red
Reta Nolarista ya. Silakan Bunda Reta. Hmm. Bunda Reta. Selamat pagi, Miss. Oh ya, selamat pagi Ya, Bunda. ya. Ini saya mau menanyakan untuk di alur pendaftaran ya, Miss. Tadi Iya, kan di silakan. awal pendaftaran kan kita harus membayar registrasi sebesar 500.000 ya, Miss. Betul. Ya. Betul Berarti Bunda. itu kita lakukan di hari H tanggal 1. Apakah itu harus di jam 00 itu tersebut atau bisa Oh, sebelumnya ya, Miss? boleh Bun di hari sebelumnya saja. Oh Mungkin gitu. Jadi, yang penting nanti ketika mendaftar mengisi isian di website kami itu sudah ada seperti itu. Jadi mungkin boleh di tanggal 30-nya atau 31-nya silakan Bunda, tidak apa-apa. oh begitu ya, Miss ya. Terus itu udah pasti di jam 00 ya, Miss ya. Kemarin kan sempat saya ke sekolah tuh katanya mau dirubah jam 7 pagi. Apakah tetap di jam Iya. 00 ya, Miss? Baik Bunda, ini kemarin Iya. hasil rapat kami dengan tim, kami akan buka di jam 00 Bunda. Tapi Oh, Bunda baik. pagi-pagi aja juga nggak apa-apa sih Bun. Baik, Miss. Iya, Iya. cukup, Miss. Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik, Bunda dan Miss Anis. Yang dari chat tadi ada pertanyaan dari Bunda Aruna Kewanbi. Pagi Miss mau bertanya apakah Pratiwi secara aktif menginformasikan dan memfasilitasi untuk pendaftaran Olimpiade-Olimpiade seperti Olimpiade Nasional dan lain-lain? Terima kasih. Baik Bunda, kalau untuk Olimpiade-Olimpiade biasanya kalau di SD itu kita ada Olimpiade Matematika sama IPA ya Bunda ya. Memang ada beberapa yang biasanya eh, pasti kami ikuti, yaitu adalah MEMO, Mentari Matematik Olimpiade ataupun ASMO. Eh, ASMO, Asian Science Mathematics Competition ya. Kemudian juga tentunya memang kami biasanya memilah beberapa kompetisi ya Bunda. Jadi memang yang sifatnya itu tadi ya bisa langsung nasional ataupun internasional. Tapi kalau memang kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh sekolah lain itu memang biasanya tidak kami ikuti seperti itu. Tapi tentunya kami berupaya untuk menginformasikan kompetisi-kompetisi ini kepada putra-putri, namun kita kembalikan kepada orang tua apakah bersedia untuk mengikuti lomba tersebut, karena memang pasti kan ada biaya tambahan ya untuk biaya pendaftarannya. Seperti itu. Baik, ada lagi Miss Anis? Uh, Masih dari uh, orang tua atas nama Murni. Assalamualaikum, Miss. Maaf, apa di Pratiwi bisa menerima anak dengan riwayat terapi okupasi dan terapi bicara atau induksi? Gimana? Boleh diulang? Miss Anis? Uh, apakah di Pratiwi bisa menerima anak dengan riwayat terapi okupasi atau terapi bicara? Oh. Jadi, kurang lebih anak ini induksi. Oke, baik Bunda. Nanti kita dari hasil observasi ya Bunda, karena kami di Praktis School ini bukan sekolah rujukan inklusi, sehingga kami memang walaupun kami punya konselor, tapi kami belum punya tenaga khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ya Bunda ya. Nanti kita lihat dari hasil observasinya. Memang ada beberapa siswa kami yang pernah mengalami speech delay, tapi ketika dia speech delay-nya memang sudah berkembang dengan baik ya sehingga dia bisa berkomunikasi dengan apa guru-guru kami dengan teman-temannya itu masih kami apa masih kita terima ya Bunda ya. Tapi nanti dari hasil observasinya ya Bunda ya, mohon maaf karena memang tadi yang sudah saya jelaskan kami bukan sekolah rujukan inklusi. Seperti itu karena khawatirnya nanti apabila kami terima nanti tidak bisa berkembang dengan maksimal. Jadi kasihan ya Bunda ya seperti itu. Mungkin itu dari itu misalnya ini ada yang bertanya mau secara langsung dari Ibu Mega. Ini. Oh, ada satu bunda. Ya, selamat pagi. Oh, pagi Bunda Mega. Saya mau bertanya, Bu. Tadi saya lihat di rincian biaya ada exclude tentang yang Cambridge ya, buku atau apa ya di bawah. Iya.
Halo, Bunda. Mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Iya, sudah bisa terdengar. Oke, sudah. Bisa diulang, Bunda, mohon maaf. Tadi di rincian biaya yang uang masuk yang dijelaskan sama Ibu itu ada di bawah exclude itu biaya buku Cambridge atau eh, assessment Cambridge ya. Iya, betul, Bunda. Itu bisa dikasih tahu nggak Bu, kira-kira berapa biayanya dan kalau untuk assessment Cambridge-nya itu juga berapa dan sifatnya tuh wajib atau tidak ya? Oke, baik Bunda. Kalau saya langsung jawab ya Bunda, untuk Cambridge English Assessment ini untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 ini sifatnya wajib. Bunda. Jadi sifatnya wajib dan memang nanti di yang kelas 2, 4, dan 6 ini akan kita masukkan di dalam uang akademiknya. Jadi penentunya nanti uang akademiknya akan jauh lebih besar dibandingkan siswa kelas-kelas lainnya. Karena untuk biaya Cambridge English Assessment ini itu sebesar 43 pound sterling itu kalau dirupiahkan sekitar 850 sekian ya Bunda ya. Jadi untuk uang akademiknya dia tetap misalkan 2.500.000 tapi ditambah dengan tadi Cambridge English Assessment-nya sebesar 850 atau mungkin 900.000. Nah, jadi tergantung kursnya ya Bunda ya. Dan itu sifatnya wajib untuk kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Seperti itu. Kemudian kalau untuk buku paket itu kita untuk 1 tahun itu kisaran harganya sekitar 1,5 sampai 1,8 juta ya Bunda ya. Seperti itu. Baik. Sudah cukup Bunda untuk jawabannya. Apakah Oke, sudah berarti terjawab? uh, sedikit saya mau perjelas, berarti nanti pada saat buku itu uh, per tahun akan di luar si biaya yang tadi tertera ya. Betul Bunda. Nanti kita biasa diinfokan di bulan Juli begitu parents meeting ya Bunda ya. Nanti kita infokan harga bukunya berapa seperti itu Bu. Tadi tapi kisarannya sekitar 1,5 sampai 1,8 nanti. Oke, oke, baik, udah cukup Ya. jelas. Nah, ya. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Iya Bunda. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Miss Resti ya. Ini dari Rizky. Perkenalkan saya Rizky, izin bertanya satu. Tadi sudah dipaparkan terkait beberapa testimoni sekolah di Pratiwi dan alhamdulillah responnya sangat baik. Mungkin bisa dipaparkan juga terkait apa saja prestasi akademik yang sudah dicapai para siswa elementary di Pratiwi. Dan kedua, apakah ada diskon tambahan nih untuk masuk IL jika sebelumnya ada sibling yang sekolah di kindergarten gitu. Baik Bunda, kalau untuk prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh putra-putri kami ya Bunda, yang pertama kita ada untuk non akademiknya itu ada marching band itu pernah menjuarai juara 1 untuk eh, namanya domba drum band Depok Open Marching Band Competition. Kemudian juga untuk yang Memo maupun ASMO itu merupakan Olimpiade Math maupun juga Science skalanya nasional itu mereka mendapatkan medali silver juga bronze. Juga pernah siswa kami mendapatkan medali emas untuk ITMC International Thailand Mathematics Competition dan kemarin siswa kami pun bisa lanjut ke tingkat internasionalnya di Thailand seperti itu. Jadi kemudian cukup banyak ya budaya mungkin prestasi dalam misalkan renang, kemudian taekwondo seperti itu. Nanti boleh follow Instagram kami saja Bun, biar nanti biasanya kami kalau ada putra-putri kami yang berprestasi, biasanya kami update di Instagram kami seperti itu. Oke, baik Miss Ani, silakan selanjutnya. Sudah cukup sih Mi, semua pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi tadi beberapa juga sudah saya jawab di kolom chat. Uh, Mungkin saya ingatkan kembali ya Bunda ya. Untuk pendaftaran kami akan buka di tanggal 1 November pukul 00.00. Ya, jadi mungkin ya Bunda agak lembur ini ya. Seperti itu. Namun kami ingatkan untuk sebelum tanggal 1 ini dimohon ayah bunda sudah menyiapkan semua
persyaratan-persyaratan yang harus diupload. Seperti bukti pembayaran biaya administrasi sebesar 500.000 yang bisa mulai ditransfer atau dibayarkan di tanggal 31 Oktober. Seperti itu. Kemudian foto siswa, KTP orang tua ini dijadikan satu ya Bunda ya. Jadi orang tua ayah, Bunda dijadikan dalam satu file seperti itu. Kemudian akta kelahiran putra-putrinya, kakak, surat keterangan aktif sekolah jika dia mengikuti TK atau jika Bimba berarti surat keterangan aktif mengikuti kegiatan Bimba seperti itu. Kalaupun tidak mengikuti kegiatan Bimba atau TK, boleh membuat pernyataan orang tua bahwa Ananda tidak mengikuti sekolah TK ataupun Bimba atau surat pernyataan tidak mengikuti PAUD seperti itu. Kemudian juga catatan imunisasi mungkin dari sekarang nih Bunda cari lagi atau bisa ke dokternya mungkin untuk cek kartu atau buku imunisasinya seperti itu. Kemudian setelah itu nanti saat sudah siap boleh nanti bisa langsung diupload di tanggal 1 tersebut. Jadi jangan sampai nih tanggal 1 nih udah mau mengisi admission tapi lupa dokumen-dokumennya belum disiapkan. Jadi boleh disiapkan dari sekarang ya Bunda ya. Biar nanti tanggal 1 bisa tinggal upload. Seperti itu. Kemudian tadi saya ingatkan lagi untuk pembayaran registrasi form registrasinya di tanggal 31 Oktober sebesar 500.000. Untuk nomor rekeningnya nanti bisa cek lagi ya Bunda. Cek kami bisa juga di IG atau bisa ke nomor admin kami. Gitu. Untuk bisa tahu nih lebih jelas tentang Pratiwi School, isi kegiatannya apa saja, bisa kunjungi juga YouTube kami. Komen, like, dan share. Seperti itu ya. Boleh di-subscribe juga. Seperti itu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bunda? Atau masih ada yang mau bertanya? Oh, ada satu. Miss Open House TK belum ada. Sudah Bunda, sudah tanggal 24 ya kalau tidak salah. Tanggal 16 sudah dilaksanakan di tanggal 16 kemarin Bunda. Telat ya Bunda. Mungkin nanti bisa dicek di YouTube kami ya Bunda. Jadi hasil rekaman Open House TK ada di channel YouTube Pratiwi School. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya Bun ya. Gitu. Oh ya, untuk Bunda tadi ya Bunda maaf. Tadi yang bertanya seperti itu. Oke, misalnya mohon maaf tadi saya ada yang kelewat menjawab untuk Bunda Mega. Tadi pertanyaannya kalau ada siblingnya gimana ya Bunda? Nah, kalau siblingnya masih aktif bersekolah di Pratiwi School nanti akan kakaknya atau adiknya ya berarti akan mendapatkan tambahan diskon 10% seperti itu. Ya, yang penting siblingnya masih aktif bersekolah di Pratiwi School. Mungkin itu baik. Oke, terima kasih Resti penjelasannya kembali. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Tadi saya sudah mengingatkan ya Bun ya. Boleh disiapkan dari sekarang nih semua persyaratannya juga. Mau itu TK, SD, ataupun SMP. Karena kita bukanya bareng nih Bun, tanggal 1 semuanya. Jadi kalau misalnya siblingnya nih, ada yang satu di SMP, satu di SD, berarti harus siap-siap. Kita akan buka di tanggal 1 November pukul 00.00 gitu. Kemudian untuk untuk terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi ya Bunda Ayah. Nah, untuk penanya terbaik kita akan berikan satu free registrasi form seharga Rp500.000. Kira-kira siapa ini ya Miss Resti ya untuk yang akan mendapatkan free registrasi form. Lumayan ya Bun ya. Oke, mungkin boleh untuk Bunda Reta ya. Bunda Reta masih Ya Bunda terhubung. Retno Larissa ya Miss ya. Oh iya, selamat ya Bunda mendapatkan Selamat free Bunda Retno registrasi Larissa dari Pratiwi School. Nanti mohon bisa mengisi absennya, nanti akan kami akan dihubungi
oleh chat oleh admin. Iya, itu. Jadi untuk benda Reta Nolarista nih masih di sini, masih mendengar ya Bun ya. Boleh nanti menghubungi nomor admin kami ya Bun ya, dan juga mengisi daftar hadirnya agar kami bisa berikan free registration formnya ya. Ayo, nah, mungkin saya kirim kembali ya untuk untuk link absennya. Silahkan bisa diisi yang belum mengisi sambil kita mungkin foto bersama kali ya, Miss ya. Boleh dibuka Bunda ya sebentar saja untuk kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Mungkin kita ada di slide pertama. One, two, lanjut. Slide kedua. One, two, three. Oke, terima kasih ya Bunda atas eh, partisipasinya hari ini. Semoga penjelasan dari prinsipal tadi bisa menjawab semua pertanyaan Ayah Bunda, semakin membuat Ayah Bunda jadi tergerak untuk mendaftarkan di Pratiwi School. Kami tunggu pendaftaran siswa-siswi eh, Ananda dari Ananda dari Ayah Bunda untuk di tanggal 1 ya Bunda. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,